Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman semua, pagi hari ini kita akan mengadakan ngaji kitab Al-Ala. Ngaji kitab apa namanya? Al-Ala. Yang kemarin udah kita bahas muqaddimahnya. Sekarang kita masuk ke nazam yang pertama dan yang kedua. Sebelumnya kita baca dulu nazam 1 dan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'undika al-majmu'iha li bayanin dukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsadi ustadin. Perhatikan baik-baik. Jadi nazam Al-Ala yang pertama kedua ini bisa kita bilang judulnya adalah apa? Syarat untuk mendapatkan apa? Ilmu. Syaratnya ada berapa ini? 6. Nanti akan kita bahas. Sebelumnya perlu kita ketahui bersama bahwa dua bait syair ini, ya, ada sebagian ulama mengatakan adalah syair yang dulu diucapkan atau dilantunkan oleh Sayyidina siapa? Ada yang tahu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi ada sebagian pendapat, itu diantaranya kitab Ta'limul Muta'allim itu bilang apa? Yang melantunkan dua bait syair ini siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dua syair ini juga disebutkan dalam kitab namanya Diwanus Syafi'i, diwannya atau ya kumpulan syairnya Imam Syafi'i. Jadi sebagian orang menisbatkan syair ini kepada Imam Syafi'i karena mungkin beliau ya yang beliau. Sebagian orang menisbatkan dua syair ini kepada Imam Syafi'i karena ada dalam kitab syair beliau. Paham ini? Sebagian orang mengatakan dua syair ini adalah syair yang dulu dilantunkan oleh Imam Sayyidina Ali. Jadi disebutkan kepada Sayyidina Ali. Paham? Kalau kamu ditanya, itu syairnya siapa? Kamu jawabnya gimana? Sebagian ulama mengatakan bahwa syair ini adalah syairnya Imam siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada sebagian lagi ini adalah syairnya Imam Syafi'i. Wallahu alam. Perhatikan, kita bahas satu-satu. Ala, apa arti ala? Ingatlah. Ya, perhatikan ya. Ala itu dalam bahasa Arab namanya harfu tanbih. Harfu tanbih. Huruf tanbih, huruf yang berfungsi untuk atau berperan untuk, ya dalam bahasa Arab, huruf yang berperan untuk memberi perhatian khusus supaya orang-orang yang diajak ngomong itu punya perhatian secara khusus tentang apa yang akan dibicarakan. Perhatikan ya. Jadi ala itu adalah huruf apa? Tanbih. Huruf tanbih itu gimana maksudnya? Huruf yang berfungsi untuk ya memberitahu kepada orang yang diajak bicara, tentang pentingnya sesuatu yang akan disampaikan ini. Paham ya? Ini penting loh. Ala, ingatlah. Ini penting gitu. Kamu jangan main-main, dengarkan baik-baik, jangan ngantuk-ngantuk gitu maksudnya. Paham ini? La tanalul ilma, engkau tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Engkau tidak akan bisa memperoleh ilmu. Engkau tidak akan bisa menghasilkan ilmu. Enggak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali berapa hal? Illa bisittatin, kecuali dengan adanya 6 hal. Sa'unbika, saya akan memberitahukan kepadamu an majmu'iha, mengenai keseluruhan dari 6 perkara tersebut, dibayanin dengan perinci atau dengan penjelasan yang dengan perinci, akan disebutkan secara perinci. Jadi Imam Syafi'i mengatakan apa? Atau Sayyidina Ali bilang apa di sini? Ketahuilah wahai saudara-saudara semua bahwa kamu nggak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan adanya 6 hal pada diri kamu. Semuanya itu kata beliau akan disebutkan secara detail, terperinci semuanya itu. 6 hal tadi. Paham ini? Makanya kalau kita sebagai pelajar harus ya perhatikan ini nih. Ya enggak? Ini penting nih. Perhatikan. Dukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsadi ustadin wa tuli zamanin. Atau zakain. Zakain apa artinya zakain?
kecerdasan. Jadi syarat pertama adalah orang kalau ingin dapat ilmu harus punya kecerdasan. Perhatikan, semua orang yang lahir ya ada yang punya kecerdasan yang langsung bawaan lahir. Sehingga kalau dia lihat itu langsung hafal seketika. Tahu ceritanya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu kalau menghafal, buka buku gitu ya. Beliau kalau pengen membaca sini, maka beliau harus menutup lembaran atau halaman yang setelahnya. Ya, kenapa? Khawatir nanti kalau beliau lihat langsung hafal. Jadi beliau harus melihat ini aja dulu, baru udah hafal, baru ganti yang setelahnya. Beliau harus tutupin sininya. Kenapa coba? Karena saking cerdasnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu hafal Quran usia 7 tahun. Berapa tahun? 7 tahun. Kamu berapa, Bib? Umurnya, Bib? 16 tahun. Udah hafal Quran belum? Sepertiga. Oke, berapa, Ki? Umurnya? 16? 15. Udah berapa juz? 8 juz. Oke, berapa, Ki? 13. Berapa juz? 30 juz? Allah, luar biasa. Juz 30, 30 juz. Perhatikan, lihat Imam Syafi'i itu. Usia 7 tahun, hafal Al-Quran. Cerdas nggak kayak gitu? Terus kemudian, Imam Syafi'i itu hafal kitab Muwatta. Kitab Muwatta itu mungkin ribuan ya hadisnya ya. 1.500-an hadis. Kitab Muwatta punya Imam Malik. Isinya kitab hadis. Kitab yang lebih awal dibandingkan Bukhari dan Muslim. Kitab Muwatta ada di rumah itu. Segini dia apa nih? Tebelnya. Itu Imam Syafi'i hafal ketika usia 10 tahun. Usia belum sampai 20 tahun, beliau sudah dapat rekomendasi boleh mengeluarkan fatwa. Bayangkan, kalau orang boleh mengeluarkan fatwa itu menunjukkan apa? Pemahamannya dalam masalah agama itu mendalam. Kenapa beliau bisa begitu? Karena beliau punya satu di antaranya apa? Kecerdasan, dakain. Beliau punya kecerdasan. Jadi kecerdasan ini penting. Gimana Tat? Saya ini udah kadung apa namanya? Udah kadung bebel. Terus gimana caranya? Itu ada istilah orang-orang Jawa dulu itu apa? Pedang itu semakin diasah, ya semakin apa? Tajam. Semakin diasah semakin tajam. Semakin digunakan itu semakin tajam. Tapi kalau pedang itu nggak digunakan lama-lama apa? Berkarat tumpul jadinya. Kalau untuk motong itu jadi nggak terpotong gitu. Paham ini? Begitu juga otak kita. Ya, kita bisa ngelatih. Cara berpikirnya, sering buat hafalan, itu nanti lama-lama jadi cerdas. Percaya nggak kamu? Nah, sekarang saya lihat. Dulu saya lihat ya, ini Jalal, Mbah Fajar. Terus siapa lagi ya? Itu ngafal Quran tuh susah loh dulu mereka. Mbah Fajar, terus Ahmad Sire, susah dulu. Sekarang itu dalam waktu 1 jam, insya Allah udah dapat hafalan. Iya enggak? Kayak kamu dulu hafal megang Quran, susah nggak ngafalnya? Enggak susah. Susah orang sampai setes gitu kok. Tapi karena keseringan akhirnya apa? Terasa mudah. Makanya kecerdasan ini ya, pertama kalau kamu ingin cerdas, otaknya dilatih. Otaknya dilatih, dibiasakan hafal. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu banyak mengkonsumsi hal-hal yang bisa menambah memperbaikin itu kecerdasan itu. Apa contohnya? Sirup apa contohnya? Minuman-minuman yang bisa membantu itu. Susu ya? Susu. Apa lagi contohnya? Sirup-sirup. Madu. Apa lagi misalnya? Reiko. Masya Allah. Ya, itu yang kedua ya. Yang kedua, kamu bisa makan apa-apa saja yang bisa membantu itu. Paham itu? Yang ketiga terakhir. Gimana caranya biar bisa cerdas? Tadi yang pertama terus latihan. Ya, terus latihan. Menggunakan diasah terus. Otaknya digunakan untuk mikir, untuk neliti. Paham ini? Paham? Yang kedua, bisa kamu dengan obat-obatan itu yang sehat-sehat, yang herbal-herbal. Paham ini? Yang ketiga apa? Yang ketiga, kamu banyak doa kepada Allah.
Udah itu terakhir banyak doa kepada Allah. Insya Allah, ya Allah anugerahkan kepada saya kecerdasan. Kapan doanya? Bisa waktu malam itu tahajud. Kamu bisa doanya ketika tasahud akhir. Ya, setelah tasahud itu sunnah doa. Ya, dalam hati aja kamu doa dalam hati, ya Allah anugerahkan kepada saya kecerdasan seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Abu Hanifah, seperti imam-imam yang lain. Sehingga saya cerdas, ya Allah bisa menghafal Quran dengan cepat. Paham ini? Lanjut. Yang kedua. Yang pertama tadi apa? Syaratnya? Zakat. Itu kecerdasan. Yang pertama tadi apa? Kecerdasan. Yang kedua. Wahirsin. Yang kedua apa? Wahirsin. Punya kesemangatan. Punya gairah. Punya gairah. Ini penting ini. Gairah ini. Kalau orang nggak punya gairah, maka dia akan terasa sulit, akan malas dia. Kamu misalnya ya, kamu punya apa gitu, punya kecintaan. Ya, kenapa bisa gairah? Harusnya cinta ya, karena cinta landasannya kan, karena senang. Kalau kamu cinta dengan seorang perempuan, kamu itu rela berkorban duit, ya enggak? Untuk beri dia hadiah, kado, ya kan? Kamu rela datang ke rumahnya panas-panas. Kamu rela keluar dari rumah untuk apa namanya? Apa gitu, ketemuan dia panas-panas. Rela sampai hitam-hitam, ya enggak? Semangat enggak kesananya? Jadi akhirnya bisa bertemu, ya kan? Begitu juga ini ilmu. Kamu nggak akan bisa dapat ilmu kalau dalam kondisi apa? Malas. Maka semangat ini adalah salah satu syarat untuk kita bisa dapatkan ilmu. Coba kamu bayangkan kalau seandainya kamu malas gitu sekarang ini, paling bangkong, ya kan? Kira-kira pinter nggak makinan? Makin apa? Makin bodoh. Wahirsin, harus punya rasa semangat. Gimana caranya biar semangat? Timbulkan cinta kepada ilmu. Gimana caranya biar cinta sama ilmu? Kita harus tahu kelebihannya. Gimana caranya biar cinta dengan perempuan? Si A itu. Kenapa kita bisa suka sama dia? Karena kita tahu kelebihan dia. Dia itu pinter misalnya ya. Dia itu cantik. Dia itu apalagi misalnya kalau berbicara itu lembut. Apalagi misalnya putih. Lagi banyak duitnya misalnya. Apa? Suaranya indah. Masya Allah, Repan. Paham ya? Jadi kenapa kamu bisa semangat pacaran? Karena kamu merasa tahu apa namanya kelebihan-kelebihannya, ya, manfaat, ya, kelebihan-kelebihan yang ada pada si itu. Jadi kamu ingin dapatkan dia gitu. Jadi kamu pertama kalau ingin semangat untuk menuntut ilmu, kamu harus apa? Tanamkan rasa cinta. Bagaimana caranya biar cinta? Kamu harus tahu keutamaan, kelebihan, kemuliaan ilmu. Ilmu itu kalau kamu punya akan menjadi penghias bagi kamu. Paham ini? Akan jadi apa? Penghias. Zainun li ahli. Terus jadi prestasi yang nggak akan luput. Prestasi nggak akan luput tuh ilmu itu. Sampai sekarang tuh Imam Syafi'i masih terkenang aja. Seakan-akan beliau masih hidup sekarang. Iya nggak? Namanya disebut-sebutkan terus. Tapi orangnya udah wafat, ya kan? Zainul li ahli wa fadlun wa inwanun. Jadi tanda orang menjadi baik. Ilmu itu begini-begini, kamu harus sering dengarkan. Orang yang nuntut ilmu fadilah begini-begini. Akhirnya kamu akan timbul kecintaan kepada ilmu. Jadi harus sering mendengarkan manfaatnya ilmu. Setelah udah sering dengar manfaatnya ilmu, timbul cinta, akhirnya timbul semangat. Itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Punya kecerdasan. Yang kedua? Punya kesemangatan yang tinggi, ya. Punya gairah yang tinggi dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, istibar. Kesabaran. Apa? Kesabaran. Kesabaran ini penting. Orang kalau nggak sabar dalam menuntut ilmu udahlah selesai. Lompat pagar kabur, ya kan? Nggak masuk kelas, nggak mondok. La ilaha. Sabar dalam hal apa? Satu, sabar kepada ustadz-ustadznya. Kamu harus punya rasa sabar dengan ustadz-ustadznya. Ustadznya itu macam-macam, ya kan? Ada orangnya itu yang galak, ada orangnya itu yang lembut, ada orangnya itu yang setengah-setengah, ada orangnya itu yang aneh misalnya kan. Kamu harus sabar ngadepin mereka. Oh, ini ustadznya suka marah. Jadi saya jangan buat yang enggak-enggak. Setoran saya harus lancar. Gitu. Oh, ini ustadznya ini orangnya lembut. Oh, kalau gitu saya hati-hati nih. Jangan sampai nyakitin hatinya. Biasanya orang lembut itu kan cepat tersinggung. Cepat apa? Tersinggung. Jadi saya harus lebih hati-hati ngatur kata-katanya.
Paham ini? Itu butuh kesabaran. Kamu perlu sabar kepada guru-gurunya ketika berhadapan dengan mereka. Yang kedua, tidur Ajis. Ajis tidur. Yang kedua, sabar kepada siapa? Hah? Teman-teman kita semua ini, ya. Kamu harus sabar. Kadang-kadang teman kamu aneh-aneh, ya enggak? Ada yang bentuknya ngajak berantem aja isinya. Ngajak berantem, baru ngelihat aja mukanya udah ngajak berantem gitu. Apalagi misalnya sukanya gangguin, harus punya sifat apa? Sabar. Kemudian sabar juga harus punya sifat sabar kepada apa? Pondok pesantren yang kamu alamin sekarang. Kamu jangan mudah pindah pondok pesantren, ya. Kamu sabar di situ. Sekarang semuanya kayak gitu aja. Pondok mana yang punya boleh pegang HP itu selalu nggak kurang tertib itu. Lu harus nahan punya HP, nggak bisa megang HP, harus sabar ini dan itu macam-macam itu. Insya Allah. Jadi syarat yang ketiga punya kesabaran. Yang keempat, bulghah. Apa itu bulghah? Perbekalan. Harus punya bekal. Kenapa orang belajar harus punya bekal? Untuk ilmu harus punya bekal? Karena biar lebih tenang hatinya. Kalau hatinya tenang, akhirnya nggak mikir yang lain-lain. Akhirnya fokus. Tapi kalau dia nggak punya bekal, akhirnya dia mikirin apa? Cari bekal lagi kan? Kalau cari bekal, kira-kira belajarnya fokus nggak? Belajarnya nggak fokus. Akhirnya kalau belajar nggak fokus, mudah nggak dapat ilmu kayak gitu? Nggak akan mudah. Lanjut. Yang ke berapa? Kelima. Keberapa nih? Dukain, wa hirsin, wastibarin, wa bulgotin, wa irsadi ustadin. Yang kelima. Ingat, irsad itu artinya bimbingan yang benar. Artinya apa? Bimbingan yang benar. Ini disebutkan di Ta'limul Muta'allim. Dalalatu ustadin ala wajhi shawab. Jadi kalau irsad ustad, maksudnya apa? Bimbingan yang benar dari guru. Kalau kamu ingin jadi orang alim, orang yang berilmu, orang yang punya pemahaman yang benar, ya. Jadi orang yang intelektual, kamu harus punya guru. Perhatikan, ingat, guru yang gimana? Irsyad, guru yang bisa ngarahkan kepada kebenaran. Sekarang saya tanya. Sekarang ini banyak di luar ya. Ngajarin apa kok, Pak? Kemarin sebenarnya saya ceritakan Ramadan tuh apa? Ramadan tuh. Ngajarin sholat apa? Terbang. Terus ngajarin apa lagi? Bunuh ayam jarak jauh. Penting ya. Punya guru itu penting, tapi kita harus bisa nyari yang terbaik. Harus bisa nyari yang terbaik, yang bisa bimbing kita kepada kebenaran. Jadi kalau guru yang bisa bimbing kita kebenaran, mesti dia harus apa? Orang alim dan harus apa? Soleh, harus alim dan soleh. Paham ya? Orang yang bisa bimbing, guru yang bisa bimbing kita kepada kebenaran, itu apa? Guru yang alim, yang soleh. Kalau hanya alim saja nggak soleh gitu, dia pinter gitu, hafal tuh hadis. Kitab fikih itu semua hafal. Al-Quran itu hafal, tafsir itu hafal, tapi dia nggak soleh gitu, nggak mau ngamalin ilmunya. Maka ya kamu nanti muridnya kurang lebih gitu juga. Dia nggak akan ngarahkan kamu kepada hal-hal yang sama seperti dia. Paham ini? Jadi keilmuan itu penting, kesolehan juga penting. Kalau dia hanya soleh aja, dia tuh suka amal gitu. Suka apa? Suka amal, tapi nggak suka belajar, nggak alim gitu. Dia hanya suka sholat apa gitu, amalan zikir itu aja. Itu juga bermasalah. Kenapa bermasalah? Dia akan banyak mengajari kamu kepada kesesatan. Memang kamu semangat amal sebagaimana dia gurunya itu, tapi nanti kamu akan apa? Tersesat sebagaimana dia, karena dia beramal nggak sesuai dengan ilmu. Nah, itu sekarang banyak orang yang ngajari ibadah, ya torikoh itu banyak dia ngajarin zikir macam-macam, tapi semuanya mengarah kebanyakan ya. Ada yang sebagai itu mengarah kepada apa? Kesesatan. Bahkan kesesatannya itu sampai kafir. Contoh misalnya, ada seorang terkenal ahli tasawuf, guru tasawuf, ya, dia torikot, bahkan dia pimpinannya. Dia mengatakan apa? Bahwasannya ruh itu bukan makhluk. Ruh itu bukan apa? Makhluk. Apa itu? Ruh itu adalah sesuatu yang ditiupkan oleh Allah. Sesuatu yang ditiupkan oleh Allah. Bayangkan, perhatikan nih. Kalau ditiupkan sama Allah, berarti berpisah nggak dari Allah? Berarti zat Allah terpisah nggak? Kira-kira mungkin nggak masuk akal gitu.
Kalau terpisah berarti seakan-akan Allah punya bagian-bagian nggak? Iya nggak? Sesuatu yang terpisah itu berarti kan Allah punya bagian kan? Nah, itu semua tidak masuk akal. Sebagaimana dalam pembahasan tauhid ya. Jadi yang mengatakan dalam majelisnya, santrinya itu dikasih tahu bahwasanya ruh itu bukan makhluk, tapi sesuatu yang ada pada Allah terus ditiupkan kepada manusia. Jadi pemahamannya apa? Kamu punya ruh semua nggak? Punya ruh semua nggak? Berarti sama dengan ada bagian dari Allah yang masuk pada diri kamu nggak? Seakan-akan gitu kan? Masa Allah bertempat di tubuh kamu jadinya kan? Iya nggak? Ada bagian Allah bertempat pada diri kamu ya? Nah, itu nggak benar. Itu orang yang meyakini itu bisa-bisa kafir. Paham ini nggak? Ini penting. Jadi guru itu bukan hanya di ahli ibadah, semangat dalam ibadah, ya semangat dalam mengajarkan zikir, baca Quran dan lain-lain itu sholat. Tapi guru juga perlu yang namanya kealiman, pemahaman yang dalam masalah agama. Paham ini? Akhirnya kayak tadi, bisa-bisa bawa dirinya, bahkan jamaahnya, santri-santrinya kepada kesesatan. Ruh itu makhluk. Ruh itu apa? Makhluk. Apa bukti makhluknya? Ruh itu dulu nggak ada, sekarang ada. Berarti perkara apa? Perkara baru. Tengok, perhatikan. Ruh itu di mana adanya? Di tubuh kita kan? Kita ini dulu ada nggak? Nggak ada. Sekarang ada? Ruh itu nempel nggak sama perkara yang baru? Nempel kan sama kita kan? Sekarang. Ini bisa dicerna nggak? Setiap perkara yang nempel pada perkara yang baru, maka itu baru juga artinya. Perkara yang nggak kodim. Perkara yang baru ada. Berarti makhluk nggak? Makhluk. Kalau Allah itu nggak kayak gitu. Allah itu harus ada dari nggak tahu kapan ya. Nggak ada awalnya, nggak ada akhir. Akhirnya Allah gitu. Paham? Jadi jelas ruh itu makhluk. Ini penting tadi. Bahwasannya kita harus punya guru yang bisa membimbing kepada kebenaran. Guru yang bisa membimbing kepada kebenaran itu apa? Guru yang gimana tadi? Punya dua syarat. Satu, dia harus alim. Yang kedua, dia harus soleh. Itu syarat yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam, perhatikan. Watuli zamanin. Apa watuli zamanin artinya? Ya, masa belajar yang lama. Jadi dalam menuntut ilmu itu nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan. Belajar ilmu itu perlu masa yang lama. Kenapa? Karena ilmu itu begitu banyaknya gitu. Kamu harus menguasain semua. Misalnya dalam ilmu dasar, ada nahwu, ada sorof, ya enggak? Ada tasrifan, ada nanti fikih, ada nanti usul fikih, usulul hadis, qiraah, terus tajwid, itu dasar-dasar semua itu. Dan itu harus dikuasain secara total. Kira-kira bisa nggak mempelajarinya dalam masa yang sebentar? Nggak bisa. Maka kita kalau ingin berhasil, syarat yang keenam harus belajar dengan masa yang lama. Setelah selesai di sini, kamu lanjut lagi sampai kemana? Ke Mesir, ke Yaman. Yaman perang ya, janganlah. Ke mana? Arab Saudi misalnya gitu ya. Atau ke Temboro, ya. Ke tempat-tempat yang lain. Jangan hanya belajar dengan masa yang sebentar. Nah, mungkin itu aja, bisa kita lanjutkan minggu depan. Ya, kita akhiri. Subhanallah hamdihi, subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.